Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Papu Channel semuanya. Semua manusia tentunya menginginkan kehidupannya bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam segala hal. Namun terkadang kenyataan datangnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegagalan dan kegagalan selalu saja terjadi. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Apakah di garis tangannya tidak baik, atau dari garis tangannya bisa diketahui sebab dan penyebabnya? Ikuti dan simak penjelasannya sampai selesai. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe agar Anda bisa selalu menerima informasi dari channel kami. Berikut ini adalah beberapa bentuk garis tangan yang jadi tanda-tandanya. Untuk yang pertama adalah garis hatinya pendek dan bercabang lebih dari 2 ke bawah. Apabila bentuk garis hatinya pendek, kemudian di ujungnya bercabang lebih dari 2 ke bawah, hal itu menunjukkan adanya suasana hati yang sering tidak merasa nyaman. Hal ini bisa saja terjadi dengan pasangan, dengan teman, ataupun dengan keluarga. Misalnya, hubungan dengan pasangan yang sering tidak harmonis, tetapi karena sesuatu hal akhirnya mau tidak mau harus dijalani. Kemudian hubungan dengan keluarga, misalnya adanya perselisihan atau perbedaan pandangan, adanya konflik orang tua, ataupun hubungan dengan saudara retak karena sedang ada permasalahan. Tanda garis kecil bercabang ke bawah ini muncul di saat beban pikiran semakin banyak, sehingga denyut nadi terutama pada pergelangan tangan akan semakin refleks yang pada akhirnya membentuk garis-garis kecil di telapak tangannya. Garis-garis kecil sewaktu-waktu akan muncul mengikuti pola pikir yang ada di pikiran ataupun di otak kita. Kemudian untuk berikutnya adalah apabila garis hati yang di ujungnya ada garis-garis kecil memotong dan bersentuhan dengan garis kepala. Apabila di telapak tangan ada garis seperti ini, hal itu menunjukkan akan adanya masalah baru yang dihadapi. Tentunya masalah yang akan terjadi berkaitan dengan garis hati. Contohnya masalah asmara, hubungan dengan pasangan, dengan teman, atau juga bisa dengan saudara. Garis kecil yang muncul seperti ini berada di tangan kanan, karena garis tangan kanan dianalisa untuk perjalanan masa depan atau perjalanan Anda di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah apabila garis kepalanya yang bergelombang dan banyak garis-garis kecil di sekelilingnya. Bentuk garis tangan seperti ini adalah menunjukkan orangnya labil, tidak konsisten, ragu-ragu, dan sering putus asa. Biasanya bentuk garis tangan seperti ini bisa muncul di salah satu telapak tangan maupun di kedua telapak tangan. Hal ini terjadi karena orangnya memang memiliki karakter dan kepribadian kurang percaya diri yang baik. Kemudian gelisah yang disebabkan adanya rasa trauma di masa lalunya. Adapun hal yang harus dilakukan adalah perlunya pendampingan secara psikologis. Karena apabila hal ini berlarut-larut didiamkan, bisa terjadi depresi yang berakibat tidak baik bagi dirinya. Yang selanjutnya adalah adanya garis miring yang memotong di garis kepalanya. Jika di garis kepalanya ada garis kecil yang memotong dengan posisi miring, adalah menunjukkan orang yang sedang menghadapi problem atau persoalan yang cukup besar. Adapun masalah yang dihadapi bisa saja dalam hal pekerjaan, usaha atau bisnis, karir, ataupun aktivitas yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Garis kecil dengan bentuk miring dan memotong di garis kepala ini berada di telapak tangan kanan. Tanda ini juga sebagai aba-aba bagi orang yang memilikinya agar sebelum mengambil keputusannya, sebaiknya direnungkan dahulu baik-baik kemudian dipertimbangkan. Karena di saat kondisi sedang tidak stabil, bisa saja mengambil sebuah keputusan yang salah dan akan berakibat yang sangat fatal. Karena keputusannya akan berpengaruh besar untuk proses ke depannya. Kemudian untuk berikutnya adalah apabila garis kehidupannya bercabang dengan jelas ke bawah yang dimulai dari bagian tengah di garis kehidupannya. Bentuk garis tangan seperti ini adalah menunjukkan orang yang sedang atau sering mengalami masalah baru
dan sering berulang-ulang, atau bahkan kejadiannya bisa beruntun silih berganti. Hal ini bisa terjadi tentunya bukan tanpa sebab. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan semua ini terjadi. Bisa saja faktor diri sendiri, misalnya sikap terhadap orang lain, temperamen atau mudah emosi, dan ketidakhati-hatian, ataupun bisa saja ceroboh. Sementara faktor-faktor lain adalah karena situasi dan kondisi keluarga, pergaulan, atau faktor eksternal lainnya. Garis tangan seperti ini juga menunjukkan karakter orang yang mudah putus asa. Yang selanjutnya adalah jika di garis kehidupannya bergelombang di dekat dengan ibu jari atau jempol. Apabila di garis kehidupannya bergelombang dan posisinya di dekat dengan ibu jari atau jempol adalah menunjukkan orang yang mudah lelah dengan fisik dan pikirannya. Pola garis tangan seperti ini juga menandakan orangnya sedang atau akan mengalami berbagai persoalan hidup yang dihadapi semakin berat. Adapun persoalan yang dihadapi bisa saja yang berkaitan dengan keuangan, pekerjaan, usaha atau bisnis, atau bisa saja masalah dengan keluarga. Sementara tanda-tanda lain biasanya sering sakit kepala dalam jangka waktu yang cukup lama. Tentunya ini juga akan sangat berpengaruh dengan kesehatan dan aktivitasnya. Berikutnya adalah apabila di garis kehidupannya terputus-putus dan semakin ke bawah semakin samar atau semakin tidak jelas. Jika di telapak tangannya ada bentuk garis tangan seperti ini, maka orang tersebut sedang atau akan mengalami perubahan yang cukup drastis pada hidupnya. Misalnya, usaha atau bisnisnya sedang mengalami fase kebangkrutan, pekerjaannya sedang ada kendala, retaknya hubungan dengan saudara, ataupun bisa juga dengan keluarga. Bentuk garis tangan ini juga menandakan sesuatu yang rentan dalam kehidupannya, atau adanya banyak perubahan dalam hidup akibat situasi eksternal yang bisa membuatnya semakin terpuruk. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit bisa bermanfaat dan diambil sisi positifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.